Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini Tuhan telah menambah kami satu hari lagi. Biar hari ini kami persembahkan menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Dan biar hari-hari menjadi hari yang berkualitas. Tuhan tambahi kami hari-hari kemudian. Bukan untuk kami pakai hura-hura untuk dunia, untuk ego kami. Tetapi biar kami mengumpulkan hari-hari yang Tuhan berikan itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan menjadi berkualitas bagi kerajaan surga dan sesama. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Tuhan berikan kepada kami hari-hari untuk beribadah. Supaya ibadah kami menjadi berkualitas, berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi ibadah-ibadah rutinitas yang selama ini kami lakukan. Yang tidak fokus, tidak mencari Tuhan. Namun hanya mencari manusia. Mendengarkan dongeng-dongeng. Hati yang tidak terpaut Tuhan. Tetapi kami ingin mengubah. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memanggil Musa. Yaitu di semak-semak dikatakan. Pada saat itu. Musa melihat ada nyala api di antara semak itu. Dia terheran ketika dia melihat ternyata tidak terbakar. Walaupun keluar apinya. Ketika dia melangkah. Maka Tuhan berkata, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Dari situlah kemudian Musa tahu bahwa ada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa di Sinai, maka Tuhan berkata, jangan ada satu orang pun yang naik ke gunung ini. Siapa naik akan mati. Ketika Tuhan ada di satu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang suci, yang kudus. Sebab itu banyak orang-orang saat ini, anak-anak umat Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak rohani, yang menganggap gereja sebagai tempat yang suci, yang sakral. Tetapi mereka tidak menghiraukan, tidak menghadirkan Tuhan di dalam tempat itu. Sehingga tempat itu menjadi tempat entertain, tempat hura-hura, tempat menyalurkan saudara motivasi, emosi, ambisi mereka. Tempat itu supaya kaya dilihat orang, supaya terkenal. Saudara, lupa bahwa untuk mendatangkan Tuhan. Walaupun di semak gereja yang gubuk sekalipun, kalau mereka mencari Tuhan, Tuhan ada di situ. Mengapa kita mencari gereja? Harus tempat yang megah mewah. Itu supaya pikiran kita melihat yang megahnya. Bukan mencari Tuhannya. Mengapa saya tetap di gereja saya? Yang dulu yang kuno itu tidak ada AC. Padahal saya punya uang. Ada gereja juga yang bagus, yang mewah. Pendetanya ganti-ganti. Saya mendengarkan pendeta saya yang khotbah yang sudah tua. Mengapa saudara? Secara mata, secara telinga, secara fisik kami menderita. Tetapi yang saya latih adalah mencari Tuhan. Menghargai tempat itu. Walaupun pendetanya tua, tempatnya tidak bagus, pujiannya kuno, tidak ada AC. Saudara, tempat kursinya keras, tetapi saya melatih mencari Tuhan. Nah dari sinilah ketika saya pergi ke satu tempat nyaman, duduk diam, saya terhibur, enak, tempatnya AC, saya rasa semangat, tetapi saya tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan keramaian, sepertinya sukacita, tapi itu ternyata saudara, hanya karena kondisi keadaan. Sama seperti kalau kita saudara, diajak ke satu perjalanan kereta api, atau pesawat terbang. Kemudian kita naik di business class atau first class. Kita senang. Tetapi apakah kita perlu naik business class atau first class? Atau tujuan yang kita capai? Sebenarnya adalah tujuan yang kita capai. Bukan tempatnya yang dibutuhkan. Saudara, kalau kita lihat di pesawat terbang. Kursinya kecil, jelek. Yang kursi seperti ini, luas seperti ini, harganya bisa 5-6 kali lipat. Kita berebut di situ nggak salah kalau kita punya uang. Tetapi kita di luar dari pesawat kita sudah biasa duduk yang mewah sampai kita bisa tidur berbaring. Nah dari sinilah kita melihat kadang-kadang kita menunjukkan prestis kita. Kita lupa kepada tujuan hidup kita. Oleh karena itu mari anak-anak muda. Saya bangga dengan anak-anak muda yang pernah pelayanan, pernah youth camp, pernah YLMT bersama dengan kami. Ratusan anak muda saya bangga. Karena mereka menemukan tujuan hidup.
Mereka bukan melihat kondisi ketika mereka misi di desa-desa. Ketika mereka tidur di lantai di gereja yang sedang dibangun. Bukan ada AC, bukan tempat yang mewah. Tapi mereka mencari Tuhan. Mereka menemukan Tuhan. Mereka tahu tujuannya. Mereka bukan mencari tempat-tempatnya. Haleluya, saudara. Sebab itu saya bacakan satu firman Tuhan. Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Dia berdoa, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Dia meminta supaya Tuhan itu memerintahkan terangnya. Dia meminta kepada Tuhan supaya kesetiaan Tuhan itu datang kepada dirinya. Marilah kita datang di gereja. Tuhan, aku minta terangmu ada padaku. Tuhan, aku minta kesetiaanmu ada padaku. Luar biasa, saudara. Tetapi yang kita minta kadang-kadang, Tuhan berkati aku. Jadikan aku pemimpin. Jadikan aku kaya. Bukan salah. Jadikan aku sembuh, itu betul. Tetapi bukan satu tujuan yang benar. Walaupun hartamu berlimpah-limpah. Tetapi kalau jiwamu tidak mendapatkan tempat kekal. Apa artinya jikalau jiwamu binasa? Jikalau kita sembuh, tetapi saudara, kita hidup di dalam dosa, apa artinya? Sebab itu suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Jadi kita mau dituntun ke rumah Tuhan yang kudus, tempat kediaman Tuhan. Supaya kita ditonton, bukan kita menonton diri kita sendiri. Biar Roh Kudus menuntun kita ke rumah Tuhan yang kudus, bukan megah, bukan mewah, bukan pesta pora, bukan hura-hura, bukan gereja semakin besar, tapi menyakiti gereja kecil. Gereja semakin besar, menyuruh jemaatnya untuk menarik jemaat-jemaat tempat lain. Jemaat-jemaat itu bisa membawa saudara, jemaat orang lain pindah ke gereja, dia dipuji manusia, dia merasa berharga, padahal Tuhan menangis. Kenapa? Karena satu, dia melukai rumah Tuhan yang lain. Mungkin tempatnya dia megah mewah, saudara, tetapi apakah kudus dan tempat Tuhan? Oh iya Pak, tempat ambisi, di mana seorang pendetanya, saudara, berambisi, emosi, saudara, itu berbahaya sekali. Jikalau kita sudah ambisi, emosi, berbahaya. Mari saudara, kita mau dituntun terang dan setia Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku. Jadi dikatakan terangmu, kesetiaanmu datang kepadaku, supaya aku ditonton ke rumahmu, rumah yang kudus, tempat kediamanmu, bukan rumah pesta pora, saudara. Mari tinggalkan, saudara. Dan dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Tuhan untuk menghadap Allah. Bukan satu gereja yang besar yang minta supaya jemaat memberikan uang persembahan besar-besaran untuk membangun lebih besar lagi. Tetapi kita dituntun ke mezbah untuk ada kegembiraan. Ya, ada sukacita dan ucapan syukur kepada Allah. Luar biasa. Apa yang kita mau persembahkan ke mezbah Tuhan? Hati yang bersyukur, hati yang sukacita, hati yang gembira, saudara. Itu adalah obat, akan sembuh. Hati sukacita oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus, saudara. Hati yang bersyukur kepada Tuhan, berarti saudara, kita tahu ada Tuhan menyertai kita. Apapun persoalan, kita yakin Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Jikalau saudara yang pergumulan, masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, ekonomi, keluarga dan keuangan, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang yang datang berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak membuat dia menjadi kecewa, tetapi Tuhan tetap setia. Dan jika engkau sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Karena rahasia kesembuhan bukan terletak di tempat orang lain, tetapi di kamarmu. Ketika engkau mengunci kamarmu dan imanmu bangun, di situ Tuhan bekerja melalui imanmu. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh imanmu jadilah sembuh. Karena nama Tuhan di atas segala nama. Jangan lagi mencari pertolongan berhala ke tempat-tempat yang lain, ke Mesir ataupun ke tempat lain. Tapi masuklah dalam kamarmu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, percayalah imanmu dibangun dengan firman, dan raihlah
itu dari Tuhan, supaya hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Dan kau yang punya masalah, persoalan, tantangan menjadi pulih dalam nama Yesus, diberkati. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.